Dua kasus pembunuhan yang sedang hangat diperbincangkan oleh media. Kasus yang pertama berasal dari Cimahi. Seorang pria asing membunuh seorang gadis yang hendak pulang ke rumahnya setelah mengikuti pengajian. Kasus yang kedua, yang kabarnya pelakunya adalah seorang pendeta muda, Rudolf Tobing, membunuh rekan kerjanya dan membuang jasadnya di tol yang ada di Bekasi. Mari kita simak kronologi kejadiannya. Kasus yang pertama adalah pembunuhan anak di Cimahi. Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, 19 Oktober 2022, tepatnya pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku diduga melakukan penusukan kepada korban bocah 12 tahun ini di Jalan Mukodar, Kota Cimahi, Jawa Barat. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku adalah kesengajaan. Pelaku sengaja menusuk sang korban karena gagal mendapatkan handphone milik gadis tersebut. Kronologi kejadiannya adalah semula korban berjalan bersama teman-temannya, namun harus terpisah di persimpangan karena korban harus melewati gang yang berbeda. Ketika korban hendak berjalan menuju rumahnya, pelaku terlihat memarkirkan kendaraannya dan tiba-tiba menyerang dari belakang, kemudian menusuk bocah tersebut. Setelah ditusuk oleh pelaku, korban sempat berusaha untuk lari dari lokasi kejadian. Namun, belum sampai di rumah, korban sudah kehabisan darah dan tergeletak di jalan beberapa meter dari rumahnya. Korban lantas dibawa ke rumah sakit, namun naas. Sesampainya di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Pelaku penusukan bocah 12 tahun asal Cimahi itu akhirnya ditangkap pada Minggu, 23 Oktober 2022. Yang kedua adalah pembunuhan oleh Rudolf Tobing. Diketahui bahwasannya Rudolf dan 3 orang temannya adalah rekan kerja. Namun kemudian Rudolf dan salah satu temannya memiliki hubungan yang renggang hingga akhirnya mereka bermusuhan. Rudolf berhasil membunuh salah satu temannya yang berinisial AYR atau yang biasa disebut Ica. Lantas, mengapa Rudolf membunuh Ica? Awalnya menjadi target pembunuhan Rudolf adalah pria berinisial H. Rudolf sudah menghubungi adik H, namun tidak ada respon. Hingga akhirnya Rudolf mengalihkan target pembunuhannya kepada Ica. Rudolf mengaku lebih mudah untuk membunuh Ica karena hubungan pertemanannya masih baik dengan korban. Menjadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Pembunuhan dimulai dengan motif pembuatan podcast. Rudolf kemudian mengajak Ica untuk bertemu di salah satu kamar apartemen di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Oktober 2022. Di sanalah aksi Rudolf terjadi. Ica tewas akibat ditampar hingga dicekik oleh Rudolf. Kabarnya, Rudolf sempat ingin menyewa seorang pembunuh bayaran, namun niatan itu diurungkannya lantaran Rudolf tidak memiliki cukup biaya untuk itu. Rudolf kemudian mencoba menghilangkan jejaknya. Ia mencoba membungkus jasad Ica dengan kantong plastik dan kemudian dibawa menggunakan troli. Kemudian mayat Ica dibuang di kolong tol Becakayu, Bekasi. Rudolf Tobing dengan rasa puasnya, dia tersenyum setelah mengeksekusi korban. Beredar rekaman CCTV memperlihatkan Rudolf Tobing yang tersenyum di dalam lift sambil membawa jenazah dari Ica yang dibunuhnya. Lantas, bagaimana nasib 2 orang lainnya, inisial H dan inisial S? Mereka berdua adalah teman kerja Rudolf yang disebut juga tidak disukainya dengan alasan sakit hati. Namun, pelaku baru bisa menghabisi nyawa Ica. Sebelum Rudolf menghabisi nyawa kedua temannya yang lain, dia langsung dibekuk oleh polisi. Apa sebenarnya yang menjadi motif pembunuhan ini? Motif Rudolf membunuh Ica karena sakit hati. Hal itu timbul karena korban dan calon korban lainnya berteman serta berfoto bersama dengan pria inisial H, sosok yang dibencinya. Pelaku ditangkap pada Selasa, 18 Oktober 2022. Dia ditangkap ketika hendak menjual laptop milik Ica di salah satu tempat gadai elektronik di daerah Pondok Gede, Bekasi. Rudolf direncanakan akan segera dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Itulah kronologi yang terjadi di dalam 2 kasus tadi. Simak video terupdate lainnya di YouTube Suara.com.